Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa di acara podcast Alfitian School Aceh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Farisa Naura Arayani yang akan mendampingi acara podcast pada hari ini. Samping saya udah ada narasumber Bu Mursyida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya Bu hari ini? Alhamdulillah lancar, insyaallah. Alhamdulillah ya. FYI, hari kali ini kami mendapatkan tema Ramadan di zaman now, maksimalkan ibadah dan minimalisirkan distraksi. Lanjut ke pertanyaan aja Bu ya. Menurut Ibu, di zaman sekarang tuh kan kita pasti nggak lepas dari namanya aplikasi dan gadget tuh Bu. Gimana sih cara Ibu biar tetap fokus ibadah di bulan puasa ini? Baik, terima kasih Kak Farisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menyikapi dari pertanyaan Kak Farisa tadi, bagaimana kita fokus dengan ibadah sementara banyak sekali godaan ya dari distraksi sekitar kita ya terkait dengan media sosial gitu ya. Nah, di dalam kehidupan yang sekarang ini memang itu tidak terlepas semuanya dari usia yang kecil, dewasa, semua sampai dewasa semuanya kita punya yang namanya gadget ya. Nah, jadi untuk memaksimalkan ibadah kita perlu cerdas dalam mengelola waktu dan prioritas kita gitu ya. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah niat yang kuat ya, karena segala perbuatan itu adalah berdasarkan niat. Nah, niat yang kita lakukan itu yang kuat berniat untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang selalu memperbaharui niat kita juga ketika godaan distraksi itu datang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah manajemen waktu yang efektif. Nah, caranya bagaimana manajemen waktu yang efektif itu? Bisa membuat jadwal harian, seimbangkan antara beribadah, pekerjaan dan istirahat ya. Kemudian prioritaskan ibadah wajib dan sunnah gitu ya. Ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, membaca Al-Quran dan berzikir gitu ya. Dan selanjutnya cara memaksimalkan ibadah juga kita itu adalah dengan membatasi penggunaan gadget itu sendiri gitu ya, karena gadget itu kalau kita bijak menggunakannya sebenarnya itu banyak sekali yang bisa membantu kita dalam beribadah juga, seperti kita bisa mendengarkan kajian online dan lain-lain gitu ya. Dan terakhir cari lingkungan yang mendukung ya, bergaullah dengan orang-orang yang soleh-soleha ya, dengan mereka akan menjadi motivasi kita untuk membantu kita untuk beribadah di Ramadan ini gitu. Mungkin seperti itu Kak Farisa. Berarti dia tergantung niatnya juga Bu ya. Iya. Niatnya bagus maka bagus pula ujungnya kan. Iya. Menurut Ibu kan ada nih Bu gangguan-gangguan Bu. Ada nggak sih Bu tips ampuh untuk menghindari distraksi-distraksi tersebut? Oke, baik sekali ini pertanyaannya ya Kak Farisa ya. Tips ampuh untuk menghindari distraksi yang mengganggu pastinya ya, mengganggu konsentrasi ibadah kita di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama mungkin untuk mengurangi distraksi itu terkait dengan gadget juga, yang pastinya kita matikan notifikasi dan aplikasi-aplikasi yang tidak penting ya, yang membuat ibadah kita itu tidak khusyuk dengan itu gitu kan. Dan yang selanjutnya itu kita fokus dengan tujuan kita yang utama di Ramadan ini adalah dengan mencari ridhonya Allah ya. Jadi jadikanlah tujuan itu sebagai motivasi untuk melawan godaan dari distraksi tersebut. Mungkin seperti itu sih Kak. Berarti kita harus mampu meskipun apapun itu dia Bu ya. Sekarang kan banyak banget tuh aplikasi yang membantu kita untuk beribadah. Apalagi di bulan puasa ini kan pahala kita tuh dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kayak
Menurut Ibu, aplikasi apa aja Bu yang bisa membantu kita dalam berpuasa ini? Insya Allah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita meningkatkan ibadah ya pastinya. Dan salah satunya itu adalah bisa Al-Quran digital, Al-Maqsurah digital ya. Jadi itu karena di dalam Ramadan itu Al-Quran itu adalah yang sangat-sangat diinikan gitu ya untuk khatam Qurannya gitu ya. Jadi apa namanya itu bisa kita bawa kemana-mana tanpa harus mungkin bawa mushafnya sendiri gitu ya. Di sela-sela istirahat dalam bekerja juga kita bisa membaca Al-Quran tanpa harus cari dulu di mana gitu ya. Dan begitu juga dengan Al-Maqsurah, mungkin di dalam perjalanan pun kita bisa juga membacakan gitu kan. Jadi beribadah itu dengan aplikasi yang canggih sekarang itu sebenarnya sangat membantu kita ketika kita bijak dalam memanfaatkan media tersebut gitu. Berarti gadget itu tergantung kemana kita bawanya. Kalau kita cerdas bawanya, maka baik pula untuk diri kita kan? Ya benar sekali. Ada nggak sih Bu pendapat, ada nggak sih Bu harapan Ibu untuk bulan Ramadan kali ini? Ya harapan kita sih semuanya sebenarnya berharapnya kita bisa memaksimalkan ibadah kita sampai selesai akhir Ramadan dan juga berdoa semoga semuanya kita itu ibadah yang kita lakukan itu diterima sisi Allah dan semoga dipanjangkan umur kita semuanya untuk di tahun depan kita juga bisa beribadah di bulan Ramadan dengan mungkin memperbaiki yang kurang di bulan Ramadan kali ini ya, seperti itu sih Kak. Berarti kita setiap bulan Ramadan itu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita Bu. Terima kasih kepada Ibu Mursida yang sudah memberikan tips-tips untuk kita menjalankan ibadah bulan Ramadan kali ini. Sama-sama. Dari perbincangan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama niat. Kalau niat kita bagus maka hasilnya pun bagus pula. Habis itu dalam penggunaan gadget. Habis itu Ramadan di zaman now membutuhkan kesadaran dan upaya ekstra untuk memaksimalkan ibadah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan kali ini. Sekian podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.